Saya teman kami. Turn on ya? Ini aja kalau mesinnya itu kan biarin aja. Oh ini belum ya, mirroring, sorry. Mirror. Bisa nggak? Udah. Nggak kelihatan, yang on tuh kita nggak pernah kelihatan ya. Hujan jaringan koneksinya. Aku nggak mau. Background aja Pak, pakai background. Oh beda dulu, apa nggak pakai ini? Oh terlalu kecil. Ya tekan aja dah. Nggak bisa pakai ini. Udah mulai ya. Sudah Pak, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat di masa pandemi ini. Pada hari ini saya ingin mengupas prospek nilai saham-saham yang sedang viral minggu ini. Kami mengambil beberapa saham-saham yang sedang menjadi hot topic yang dibicarakan di 10 komunitas yang tertera di layar. Ada Stockbit, Sahamologi, ASP, Investor Muda, Market Business, Kapten Saham, dan lain sebagainya. Dan kami juga berusaha memperoleh dari komunitas saham yang tertutup, meskipun mereka tidak pernah mempublikasikan. Itu ada 10 juga perusahaan dan komunitas tertutup seperti Demokrasi Saham, Ilmu Saham, Investor Sukses, Smart Trader Community, dan lain-lain.
Dari hasil temuan yang kita dapat dari publikasi dari komunitas yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami pada kesempatan ini akan melakukan analisa prospek saham-saham, yaitu dengan melakukan valuasi terhadap nilai wajarnya. Kami bagi menjadi 4 industri dengan 2 emiten atau 2 saham masing-masing industri. Pertama adalah investment company. Kami pilih saham dengan stock code BMTR dan MLPL atau Bimantara dan Multipolar. Kedua, industri pertambangan. Yang kami pilih adalah perusahaan tambang batubara. Pertama yang kita pilih saham dengan berkode Bumi Resources, dan kemudian PT Bukit Asam, ini Persero milik pemerintah. Berikutnya adalah bidang industri infrastruktur yang bergerak di bidang jalan tol dengan pilihan saham Jasa Marga atau JSMR dan Nusantara Infrastruktur atau Meta. Keempat, bidang usaha agribisnis, di mana kita memilih 2 saham. Pertama ada Astra Argo Lestari atau dengan stock code-nya AALI. Kemudian kita pilih BWPT atau BW Plantation. Sebelum kita menganalisa satu persatu saham itu, kita lihat secara sepintas dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kita melihat tren yang naik, rally daripada indeks harga saham, di mana kita lihat bahwa harga atau indeks harga saham itu menembus level psikologis 6.000, kira-kira sama dengan kondisi pada saat sebelum diumumkannya COVID. Ini kita lihat, saya buka salah satu aplikasi dari online trading sekuritas. Kita lihat indeks, coba indeks. Nah, itu kalau kita lihat grafik pada tahun lalu itu di level di atas 6.000, malah di atas 6.200. Pada saat ini indeks memang sedang tertekan karena mau tutup buku turun di bawah 6.000, yaitu di 5.979. Dampak COVID-19 memang cukup besar. Dari level 6.300 di bulan Februari atau Januari itu unlock ke level di bawah 4.000 dalam kurun waktu 2 bulan lebih, atau tidak sampai 2 bulan ya. Harganya sudah unlock dan kemudian rebound terus
sampai sekarang masih rally, sebetulnya trennya masih uptrend. Nah, kita mengevaluasi saham pertama yang kita mau lihat adalah saham dari sektor industri pertanian, yaitu Astra Argo Lestari atau yang disingkat AALI. Dari grafik yang kita tampilkan di atas di dalam screen, dalam periode 2 bulan investor bisa menikmati gain sebesar 26% atau 1,26 kali dalam waktu 2 bulan. Nah, itu kita menganalisa nilai wajarnya, kita menggunakan aplikasi Easy Stock. Easy Stock itu bisa masuk ke Google Play karena ini baru running di Android mobile. Nah, kita klik Easy Stock yang lambangnya biru merah, kita klik di situ, keluar, kita open. Nah, kita lihat ada 4 negara. Hanya saat ini kita baru mempublikasikan atau launching 1 negara, yaitu Indonesia. Aplikasi ini sudah hampir sebulan lah launching, dan ini menawarkan akses free untuk 710 saham yang listed di Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi premium di mana para user yang sudah advance atau sudah mulai memahami bisa melakukan atau bisa bergabung kepada aplikasi premium kami, yaitu untuk best stock selection, yaitu pemilihan saham-saham terbaik dengan beberapa atau banyak sekali parameter, termasuk rasio keuangan dan parameter-parameter keuangan yang utama. Berikutnya, aplikasi premium kita juga menawarkan stock simulator, yaitu aplikasi di mana para user bisa melakukan adjustment atau melakukan prediksi dengan merubah-rubah parameter-parameter utama seperti net profit after tax, average growth dari sales, short term debt, long term debt, capital expenditure, dan sebagainya. Baik, kita lihat di dalam layar besar itu ada 2 kotak, di mana kotak pertama itu, nah ini adalah saat kita membeli. Pada saat kita membeli itu posisinya 24 September 2020. Pada saat itu harganya adalah 970. Nah, kita lihat di aplikasi mungkin lebih jelas. AALI. Nah, ini kan sekarang posisi closing date-nya kemarin tuh tanggal 30 Desember. Jadi hari ini belum kita closing karena closing hours-nya itu jam 5 sore nanti. Jadi kita baru update setelah jam 5 sore. Baru kita update posisi closing price-nya dan posisi nilai wajar tertinggi dan rendah yang berubah setiap hari. Kalau closing price atau harga penutupan itu jelas sekali buat pemirsa bahwa closing price itu pada hari ini adalah hari libur, kalau nggak salah bursa libur. Jadi kita memakai data per hari kemarin.
Nah, ini kalau kita lihat di aplikasi ini Astra Argo Lestari menggunakan laporan keuangan yang dirilis 30 Juni 2020 atau kuartal kedua. Parameter utamanya ada beberapa. Revenue average growth itu adalah rata-rata pertumbuhan daripada penjualan yang kita tarik bisa bervariasi tergantung data emiten. Kalau Astra Argo Lestari ini kita tarik dari awal tahun 2000, ya kira-kira 10 atau 15 tahun ke belakang. Parameter berikutnya adalah government bond. Government bond ini adalah suatu tolok ukur atau barometer daripada investor global untuk menilai tingkat risiko daripada suatu negara di mana mereka akan melakukan investasi ke dalam. Government bond itu berlaku secara internasional, secara global, di mana bisa dilihat di websitenya Bloomberg, CNBC, dan lain-lain. Itu bergerak setiap hari, yang prosesnya ditender oleh Central Bank atau di sini Bank Indonesia, dan itu hasil daripada tender atau yield yang berbentuk persentase menunjukkan tingkat resiko yang diinginkan oleh para investor global. Yield itu menandakan harapan atau ekspektasi daripada investor untuk memperoleh pengembalian tingkat suku bunga yang diharapkan oleh investor global. Jadi tingkat atau hasil tender harian daripada government bond yield itu sangat tergantung atau berkaitan secara tidak langsung dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atau tingkat suku bunga SBI. Kemudian ada capital expenditure, yaitu pengeluaran barang modal. Di sini komponen ini sering diabaikan oleh para analis karena belanja barang modal itu umumnya dibiayai oleh hutang, sehingga bebannya itu masuk ke biaya operasional berupa pembayaran bunga. Nah, dari sisi kami, isi stok, komponen ini sangat menentukan karena komponen ini merupakan salah satu bentuk window dressing daripada emiten, di mana efektivitas dari belanja modal itu berbanding lurus dengan tingkat laba setelah pajaknya atau profit after tax-nya. Semakin tinggi rasio pengembaliannya, semakin efektif suatu perusahaan mengelola belanja modal. Yang termasuk belanja modal antara lain adalah pengembangan daripada usaha, pengembangan mesin-mesin pabrik, pembelian teknologi, pembukaan kantor cabang, pembelian armada, logistik, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali capital expenditure ini ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak produktif, seperti fasilitas atau perks daripada anggota direksi atau owner dari perusahaan. Berikut net income after tax, laba setelah pajak. Jadi kita tidak menganut kepada
paham EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Kita melihat real cash-nya di dalam suatu perusahaan, di mana kepentingan di dalam real business itu adalah cash flow. Nah, formulasi kita akan menemukan tingkat daripada cash flow atau free cash flow. Berikut adalah tingkat atau hutang jangka panjang dan jangka pendek, dan kita menggunakan parameter intrinsic value. Itu adalah metode margin of safety yang kita pakai mengikuti model perumusan yang disampaikan oleh Profesor Security Analysis, yaitu Benjamin Graham, yang merupakan guru daripada Warren Buffett. Dia adalah seorang profesor dari Columbia University. Kemudian berikutnya adalah hutang jangka pendek, jumlah saham yang beredar, dividen, free cash flow, ekuitas, dan net current asset. Kita menggunakan terminologi net current asset. Memang yang kita cari adalah harta lancar bersih atau net, di mana ada komponen-komponen yang berupa accounting trick yang harus kita abaikan. Oke, sekarang kita lihat daripada AALI. Ini kita masuk ke dalam itu AALI, kita ketik AALI aja di sini ya. Keluar ya. Itu tanggal pembelian itu tanggal 27 September. Kita mundurin di sini. Oke, 27 September. Oke, 27 September. Harusnya 28. Oke, 28 September. Atau kita pakai 26 lah. 20. Ini kan Sabtu Minggu, kita pakai 26 lah. 9975. Sorry, itu 24. Kita pakai 24, salah saya. 24 itu closing price-nya 9750 sesuai. Di situ kita bisa lihat nilai high, yaitu adalah nilai wajar tertinggi, yaitu 13.691, dan nilai wajar terendah adalah 6.188. Kalau kita bandingkan closing price dengan nilai wajarnya, closing price itu berada di antara nilai wajar tertinggi dan terendah. Artinya apa? Artinya closing price 9.750 punya potensi naik atau yang sering kita sebut potential upside di 13.690. Tetapi dia juga punya potensial downside turun sampai ke level 6.200. Jadi di situ alat ini mampu untuk memberikan gambaran tingkat risiko dan tingkat keuntungan atau potensial upside dan potensial downside. Kemudian dari hasil pembelian sebesar
Ya, hasil pembelian daripada tanggal 24 September apabila kita hold sampai tanggal 30 November 2020, itu harga closing price-nya itu akan mencapai level 12.325. Coba kita maju kepada tanggal 30 November. Harganya 12.325. Di situ kita bandingkan dengan nilai wajar sahamnya. Nilai wajar tertingginya 13.247. Jadi itu masih ada upside itu di situ. Sedangkan potensi downside-nya tetap ada. Itu bisa turun ke level 6.000. Oke, sekarang kita maju ke saham berikutnya. Kita masih membahas masalah atau saham Astra Argo Lestari. Tadi saya sudah jelaskan valuasi easy stock menunjukkan nilai wajar tertinggi itu 12.000 sekian dan nilai wajar terendah adalah 4.100. Mungkin ini agak berubah ini. Itu kalau kita lihat dari ini, daripada aplikasi easy stock kita secara live, itu yang tertingginya sebesar 13.247, terendahnya sekitar 5.800, sedangkan harga penutupan adalah 12.325. Posisi harga saat ini, apakah harga masih memungkinkan naik? Jawabannya ya, karena faktor IHSG atau indeks saham gabungan itu masih di level uptrend. Strategi investasi apa yang harus kita terapkan apabila sudah memiliki saham? Itu bisa dijual dan di hold minimal. Karena apa? Karena upside-nya sudah tipis. Jadi dijual dengan mengharap kita bisa mencapai sisa atau saham yang kita masih pegang itu bisa naik ke level 13.247. Tapi jangan lupa di situ ada faktor risiko yang bisa turun ke level 6.000. Jadi apabila ingin beli, disarankan hanya beli sedikit dan perlahan, dan siap melakukan trading harian. Oke. Berikut saham BWPT atau BW Plantation. Kalau dilihat grafiknya, ini selama 3 bulan sampai posisi terakhir itu, posisi 125 atau 149 tanggal 28 Desember, itu capital gain-nya bisa mencapai 57% dalam waktu 3 bulan. Tetapi apabila kita lihat dari sudut pandang analisa easy stock, itu nilainya negatif. Apa yang dimaksud nilai negatif? Saham ini dari sudut pandang fundamental tidak memiliki nilai. Artinya sangat berisiko. Nah, tetapi kenapa bisa naik? Mungkin akan kami jelaskan berikutnya. Nah, valuasi easy stock menunjukkan nilai wajar tertinggi dan terendah sama-sama negatif. Harga penutupan bisa mencapai 149 atau terakhir di 125. Jadi potensi harga turun tuh sangat tinggi meskipun indeksnya itu naik.
atau uptrend. Maka dari itu strategi investasi apa yang kita bisa ambil? Apabila sudah memiliki saham BPT, kami sarankan dijual sebelum itu akan menurun drastis. Dijual semua. Apabila belum punya, kami sarankan jangan coba-coba membeli. Lebih baik menghindar apapun berita yang ada di publik, berita yang ada di komunitas, apapun berita itu menjanjikan potensi profit, kami sarankan memilih saham lain yang masih banyak. Ini hanya satu saham di antara 710 saham. Oke, berikut kita lihat saham yang berkiprah di pertambangan batubara. Saham Bumi Resources milik Grup Bakri merupakan satu daripada perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Karena kepemilikan di dua tambang yang sangat besar di Kalimantan, yaitu Kaltim Primakol dan Arutmin. Kalau kita lihat di situ, kita bisa juga ketik di easy stock kita, Bumi Resources. Posisi closing price sekarang di level di bawah 70 atau 70 sampai 72. Itu pernah naik ke level 83, dan selama bertahun-tahun itu Bumi berada di level Rp50. Coba kita cari Bumi. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2018 itu terjun bebas sampai di 2018 posisi pertengahan tahun itu di 306, dan memasuki tahun 2020 atau di pertengahan 2019, di awal 2020, saham ini stuck di level harga terendah di bursa, yaitu Rp50, dan sempat naik luar biasa di akhir tahun sehingga harganya pernah mencapai 83. Oke. Gimana prospek saham Bumi? Apakah masih ada upside? Valuasi isi stok menunjukkan nilai wajar tertinggi dan terendah itu negatif. Artinya sahamnya tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai sehingga nilainya negatif. Sama seperti saham sebelumnya, yaitu BW Plantation, di mana saham ini berpotensi tinggi untuk turun terus, untuk balik ke level awal yaitu Rp50. Strategi investasi apa? Apabila kita sudah punya saham, sarankan berapapun harga beli kita jual. Apapun risiko yang kita tanggung seperti cut loss, apabila kita sudah memegang barang ini di tahun-tahun sebelum 2020, pada saat itu harga meluncur terus dari tahun 2018, turun terus tidak berhenti sampai ke level Rp50, itu tidak ada gunanya untuk ditahan. Saya sarankan untuk cut loss dan mengganti dengan saham yang jauh lebih bagus dari ini. Apabila ingin dibeli, sebaiknya jangan pernah dilirik saham ini, karena saham ini tidak punya nilai. Oke. Berikut
adalah koleganya, yaitu saham PT Bukit Asam, perusahaan milik negara BUMN Persero. Kita lihat saham PTBA. Itu meningkatnya memang luar biasa. Nah, tetapi kalau kita lihat grafik tahunan, harga tertinggi itu pernah dicapai di periode akhir 2018 sampai ke 19. Awal 19 itu mencapai di atas 5.000. Dan di awal tahun 2000 atau di akhir tahun 2019 itu terus anjlok sampai di bawah level 1.500, dan kemudian di akhir tahun ini rebound sampai ke level 2.800. Kita coba simulasi sekarang BTBA. Ya, apabila kita beli di posisi 10 September, kita buka 10 September. Di situ kita lihat harga closing price-nya 1.900. Nilai wajar tertingginya masih 4.400, nilai wajar terendahnya 3.700. Apabila kita beli pada saat periode awal September 2020, dalam waktu 3 bulan kita akan mencapai capital gain sebesar 60%, yaitu pada tanggal 15 kita lepas di tanggal 15 Desember. Kita akan mencapai harga 3.070 yang nilainya masih under value. Artinya closing price pada 15 Desember itu masih lebih rendah dari potensial upside-nya. Dengan harga seperti ini pun investor tidak memiliki potensial downside. Nah, kita lihat prospek saham PTBA. Apakah masih ada upside? Di sini easy stock menunjukkan nilai wajar tertinggi 5.200, nilai wajar terendah 4.600. Sedangkan harga penutupan di level 3.000. Harga prediksinya masih mungkin naik karena uptrend daripada indeks harga saham IHSG. Upside potensial itu bisa mencapai maksimum 70% menurut Easy Stock. Jadi strateginya apabila sudah memiliki saham ini, kami sarankan di hold, karena harga yang saat ini belum mencapai harga valuasinya. Harga valuasi terendah aja itu masih di 4.600. Masih ada upside di 1.600. Atau harga maksimum yang sampai 5.200. Strategi investasi berikut, apabila ingin beli perlahan dan hold. Oke. Sekarang kita masuk ke saham infrastruktur, yaitu jalan tol. Kita memilih saham Jasa Marga. Kodenya JSMR. Oke. JSMR itu dalam periode 2-3 bulan terakhir ini memiliki potensi keuntungan sebesar 30% dalam waktu 3 bulan apabila kita mengkoleksi saham itu di 29 September. 29 September
harganya 35.30. Kalau kita lepas di 23 Desember, kita memiliki upside sebesar pergerakan antara harga beli 35.30 naik ke level 4.700 atau sekitar 30%. Tetapi kalau kita lihat daripada hari ini kan kita lihat masuk ke posisi terakhir Desember tanggal 31 lah ya. Kita lihat valuasinya menunjukkan harga tertinggi dan terendah itu negatif, sedangkan harga penutupan 4.700. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, potensi harga ini akan turun drastis meskipun IHSG uptrend. Menurut Easy Stock tidak layak untuk dikoleksi atau ditradingkan karena berisiko tinggi. Strategi investasinya adalah apabila sudah memiliki saham ini, kami sarankan jual semua dan harus berani cut loss. Lebih baik kita ganti emiten-emiten atau saham-saham yang memang punya potensi upside. Apabila ingin membeli, kami sarankan jangan sekali-sekali melirik saham ini dan hindari sama sekali. Kita pilih saham yang bagus, yang masih banyak di antara 710 emiten yang listed. Mengapa kita tidak mencoba melirik atau lebih baik menghindari saham ini, meskipun harga saham itu tetap uptrend? Karena analisa fundamental Easy Stock itu tidak berpatokan atau fokus kepada pergerakan harga di pasar. Kami analis Easy Stock itu betul-betul fokus kepada kinerja keuangan per emiten. Nah, dari hasil kalkulasi nilai wajarnya semuanya negatif, artinya kesimpulannya saham ini lebih baik dihindarkan. Berikut saham Nusantara Infrastructure atau Meta. Ya. Saham ini malahan punya potensi upside. Kalau kita beli di 12 Oktober tahun 2020 itu di harga berapa nih saudara? Kalau 12 Oktober itu harganya 105 di 12 Oktober, 3 bulan atau 2,5 bulan kemudian, yaitu di harga di tanggal 29 Desember harganya akan mencapai 240. Artinya potensi atau capital gain yang diraih kalau kita mengikuti pola membeli di Oktober dan menjual di akhir Desember, keuntungan kita sebesar 2,3 kali lipat. Oke, kita lihat prospek daripada saham Nusantara Infrastructure. Nilai tertinggi dan terendah itu negatif semua. Jadi sama seperti saham sebelumnya yang kita sudah sampaikan, potensi harga turun itu sangat tinggi meskipun IHSG uptrend. Apalagi IHSG itu menunjukkan pola downtrend, itu lebih cepat lagi turunnya. Jadi strategi investasinya jangan pernah melirik andaikan ingin membeli apapun rumor ataupun kabar daripada portal-portal news yang atau komunitas yang menunjukkan saham ini memiliki potensial upside.
lebih baik dihindari semua. Apabila sudah memiliki, lebih baik cut loss. Oke. Berikut di saham industri investasi MNC Group atau Bimantara BMTR, Global Mediacom. Ini apabila kita beli di 29 September itu kita memperoleh harga 208. Kalau kita lepas di 21 Desember kita akan mencapai titik harga closing price 320. Artinya kalau kita jual itu saham Bimantara ini, kita bisa memperoleh profit dalam 3 bulan 1,5 kali. Oke, prospek saham Bimantara dari valuasi isi stok menunjukkan nilai wajar tertinggi dan terendah itu sangat tinggi di atas harga penutupan. Harga penutupan kalau kita kolek sekarang pun masih punya potensi upside yang tinggi. Harga bisa naik tinggi karena IHSG uptrend. Upside potensial menurut easy stock itu bisa sampai di 4-6 kali lipat. Itu potensinya tinggi sekali. Maka dari itu bisa dipahami seorang investor fundamental murni, Lee Kek Hong kalau nggak salah namanya, penganut berat daripada pahamnya Warren Buffett, dia itu mengkoleksi saham sampai di atas 5%. Nah, karena potensi upside menurut easy stock itu bisa sampai 4-6 kali lipat. Dan kita nggak ngerti kapan waktunya. Tentunya juga potensial upside ini punya risiko berubah apabila kinerja keuangan itu terjadi penurunan yang cukup drastis dari kuartal ke kuartal. Tetapi perusahaan yang seperti ini, perusahaan yang cukup established, perusahaan yang sudah cukup lama dan berpengalaman menguasai beberapa market share sebagai leading daripada market share-nya, itu kecil kemungkinan untuk jatuh lagi ke level 100-an. Jadi strategi investasinya apabila sudah punya saham ini, lebih baik saham ini dipertahankan. Bisa kalau umpamanya turun sampai 200 ke level 200-an, kami justru menyarankan untuk membeli, tidak peduli kepada kondisi pasar, karena easy stock hanya melihat kondisi-kondisi yang terjadi di laporan keuangan atau fakta real daripada kinerja keuangannya. Maka dari itu kami menyarankan strategi investasi apabila sudah punya saham ini bisa di hold karena potensi upside-nya bisa sampai 4-6 kali. Apabila ingin beli, bisa beli sekarang dan di hold sampai harga itu naik. Oke. Kita lihat saham dari grup LiPo yaitu Multipolar yang kalau menurut Bursa Efek ini masuk ke kategori industri investasi. Oke. Kita buka lagi. Ya, kita mau mirroring dulu, maaf.
Oh, sudah mirror. Oke. Ya, kita lihat saham multipolar MLPL. Dari grafik yang ada itu terjadi pelonjakan yang sangat luar biasa di periode sekitar awal Desember. Itu naik dari harga di bawah 60 sampai ke level harga di atas 65. Itu luar biasa tingginya. Dan apabila para trader itu membeli saham itu di level 50, karena 50 itu sebelum Desember itu harganya 50 terus. Terus kalau kita beli dan kita jual di waktu bulan Desember di atas 7 Desember atau di pertengahan Desember, kita memiliki upside sebesar atau capital gain 40%. Prospeknya tidak ada prospek karena nilai wajar tertinggi dan terendah itu negatif. Harga penutupan cuma 74, potensi turun tinggi meskipun terjadi apapun ya SSG. Jadi jangan pernah menyentuh saham ini. Kalau sudah punya jual semua dan cut loss, pindah ke saham yang lebih bagus. Dan ini bisa jadi ini bertentangan dengan teman-teman yang menganut menganut paham analisa teknikal, yaitu melihat grafik pergerakan harga. Karena yang kami lihat di sini adalah betul-betul dari laporan keuangan yang menunjukkan kinerja nyata daripada satu emiten. Nah, kita coba kupas lagi penjelasan adanya potensial upside. Potensi upside itu tentunya masih berlaku kepada saham-saham yang kita kategorikan under value, yaitu value-nya lebih besar daripada harga. Berarti harga itu masih punya potensi naik mendekati nilai wajarnya. Karena dalam kondisi yang normal menurut teori, dengan kondisi perfect market itu harganya akan lambat laun menyentuh nilai wajarnya. Itu banyak terjadi di beberapa saham seperti Aneka Tambang yang kita sudah sampaikan di sesi minggu lalu. Itu sudah menyentuh level nilai wajarnya yang tertinggi. Nilai terendahnya itu sekitar 700, nilai wajar tertingginya kalau nggak salah itu sudah melebihi angka 2000-an. Nah, potensi upside harga saham-saham yang sudah over value, apakah tetap bisa naik? Sebetulnya bisa. Kenapa bisa? Tetapi kami tidak sarankan untuk membeli secara agresif saham-saham yang sudah over value. Bisa aja market itu tetap bergerak terus, tapi kami sarankan hold yang minimal jangan banyak, karena nanti punya potensi turun yang kita akan tidak sadari sebelumnya. Nah, kenapa saham itu tetap bisa naik? Karena gini, karena kami itu menggunakan 30% margin of safety. Ini adalah pola yang dipakai oleh Warren Buffett dan Benjamin Graham. Jadi kita menganggap hanya 30% dari nilainya. Kalau saham itu nilai wajar tertingginya 1000 dan saat ini harganya itu di 1300, dalam kondisi yang perfect, itu saham itu masih bisa naik ke level 3 kalinya atau 2-3 kali, yaitu bisa ke 2000 sampai ke 3000. Tapi itu kondisi yang sangat perfect. Dalam kondisi ekonomi dunia yang gak stabil karena pandemi ini,
Jangan coba-coba melakukan spekulasi dengan membeli di atas nilai wajar tertingginya. Oke. Penjelasan adanya potensi upside juga, mungkin kan harga kembali turun ke posisi bulan September 2020 dan naik 50-70 sampai 70% dalam 2-3 bulan, atau mungkinkah harga ini tetap naik sebesar 50-70% di 2-3 bulan mendatang? Jawabannya menurut EasyStock, harga saat ini bisa kembali naik sampai ke level 50-70% dalam waktu 2-3 bulan sepanjang nilai wajarnya stabil di atas harga atau under value 70%. Itu catatannya. Karena yang kita harus waspadai adalah hasil laporan keuangan. Nah, hasil laporan keuangan itu bisa kita peroleh dari laporan keuangan kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, perhitungan kami sudah mengikuti pola kuartal kedua dan sebagian kuartal ketiga. Kuartal keempat itu diprediksi baru closing itu 31 Desember hari ini, dan akan dirilis perusahaan itu sekitar bulan pertengahan Februari sampai Maret. Karena biasanya harga atau laporan tahunan itu cukup lama dipersiapkan. Kemudian harga turun dan kembali rebound itu sangat kecil. Kemungkinannya karena turunnya harga bisa diakibatkan karena kinerja keuangan kuartal ke depan tuh memburuk, atau adanya isu hukum yang menerpa emiten, ada penurunan harga bahan baku, atau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang minyak, perusahaan yang bergerak atau terkait sama batu bara. Tetapi umumnya komoditas utama seperti minyak bumi itu bisa mempengaruhi seluruh emiten. Hanya emiten-emiten yang kuat aja yang bisa bertahan. Oke. Berikut kita lihat. Mungkinkah harga itu akan kembali turun ke posisi September dan kembali naik? Ini jawaban ketiga, tadi kan baru 2 jawaban. Jawaban ketiga adalah apabila upside itu masih ada, apabila IHSG naik terus. Kita nggak pernah bisa memprediksi naik terus. Tidak ada bisa yang memprediksi, apapun tuh nggak bisa memprediksi. Sangat kompleks. Berikut adalah kondisi global dan domestik, yaitu pasar global dan pasar Indonesia, di mana yield daripada SUN, surat utang negara atau government bond yield, nilai tukar atau foreign exchange, harga komoditas utama seperti minyak bumi dalam kondisi stabil, tidak bergejolak. Apakah kondisi ini bisa diprediksi? Tentunya tidak. Ini sangat tergantung dari parameter yang sangat banyak dan sulit untuk diukur ya. Jawaban berikutnya, posisi under value tidak bisa diprediksi kapan naik. Kunci suksesnya adalah meyakini. Apabila Anda meyakini bahwa analisa fundamental EasyStock ini cocok untuk Anda tinggal menambahkan keyakinan dan sabar untuk menunggu. Sabar ini bukan berarti ditinggal terus nggak dibiarkan sampai sekian tahun, tapi cobalah dilihat laporan keuangan kuartal-kuartal berikutnya, yang itu akan bisa dicek di analisa EasyStock kami yang ada di aplikasi mobile phone Android. Oke. Potensi downside meskipun harga masih uptrend, tetapi bisa terjadi penurunan. Kondisi anomali ini bisa saja terjadi. Nilai wajar EasyStock yang berasal dari formulasi kinerja keuangan historis emiten dan peramalan atau extrapolation daripada future value, kondisi seperti ini mungkin berlawanan dengan penganut analisa teknikal.
Jadi harga masih rally, tetapi bisa berpotensi setiap saat untuk turun. Nah, inilah formulasi yang kita terapkan di aplikasi stock valuation kita atau easy stock kita. Jadi kita menggunakan quarterly financial report yang dirilis oleh Bursa Efek atau dari websitenya perusahaan, tergantung mana yang duluan. Kita bisa ekstrak parameter daripada statement keuangan profit and loss, statement keuangan daripada neraca atau balance sheet, statement cash flow, dan catatan auditor. Dari situ kita memperoleh dua turunan, yaitu free cash flow dan surplus atau defisit daripada neraca. Itu kita gabungkan dengan faktor eksternal, yaitu government bond yield, discount factor itu yang saya sebut margin of safety, proyeksi 10 tahun ke depan. Ya, ini margin of safety, discount factor itu kita memasukkan unsur daripada tingkat suku bunga, dan kemudian kita masukkan faktor margin of safety. Kita gunakan level fix yaitu 30%, sehingga kita memperoleh dua nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah. Oke, dan ini sebetulnya kita membandingkan dengan beberapa analisa teknikal dan fundamental secara umum. Analisa isi stok ini jelas berbeda dengan teknikal. Teknikal itu tidak memperhatikan apapun yang terjadi dalam perusahaan. Kinerja naik atau turun dalam konteks keuangan itu tidak menjadi concern mereka. Sedangkan easy stock dengan fundamental umum, itu fundamental umum tuh mengabaikan catatan auditor dan cash flow juga diabaikan. Nah, perbedaan berikutnya adalah easy stock menggunakan metode free cash flow dan defisit surplus neraca dengan nilai likuidasinya. Sedangkan fundamental umum menggunakan rasio-rasio seperti price earning, price to book value, EBITDA. Yang mengabaikan adalah nilai dari belanja modal dan nilai likuidasi. Fundamental umum tuh umumnya tidak bisa memunculkan nilai wajar, berapa, tertinggi berapa, terendah berapa. Fundamental secara umum ini yang membedakan dengan easy stock. Easy stock tuh melihat tren daripada nilai wajar dari kuartal per kuartal, bukan faktor-faktor abstrak seperti internal dan eksternal. Jadi itulah yang mungkin kita bisa bandingkan dengan analisa teknikal dan fundamental umum. Mungkin webinar saat ini kami sudah selesaikan, dan mungkin kita sudah jadwalkan setiap minggu pada hari Kamis akan kita rubah menjadi jam 2 sampai jam 3, sehingga pemirsa dapat mengikuti analisa atau evaluasi analisa fundamental easy stock setiap minggunya melalui webinar ini. Terima kasih atas kehadiran pemirsa. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kontennya Pak. Oh, bagus.